Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarrimin, abna akhuna, keponakan kami, akhuna al-ustaz Kamaluddin, al-ustaz Qasim, ma akhwatihim, semoga senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, fi kanafihi wa hifdhihi wa ri'ayatihi zahirihim wa batinihim. Jamaah salat tarawih yang berbahagia, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, alhamdulillah pada malam ini kita telah menyelesaikan salat tarawih yang sedianya saya tadi mau ikut salat tarawih dari awal di sini. Tadi saya buka bersama dengan Syekh Muhyiddin di Metlan. Kemudian ngejar ke sini macet. Ya Allah. Sekarang pakai ada macet. Ya. Mungkin jalannya ini ditutup. Jadi orang yang mau kesini itu semua jadi satu itu. Ya. Tapi alhamdulillah, walaupun hanya rakaat terakhir, fakir dapat bersama salat jamaah tarawih. Muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari tadi ya, kita telah menjalani puasa yang keberapa, Pak? 11. Alhamdulillah. Dan memasuki 10 yang kedua. 10 yang kedua, sebetulnya semua Ramadan adalah rahmah. Semua Ramadan adalah maghfirah. Dan semua Ramadan juga adalah merupakan pembebasan kita dari siksa neraka. Anak-anak rame biarin, Bu. Yang penting jangan ibu-ibu ya, sama bapak-bapak ya. Bocah sama bagian namanya bocah ya. Ini mah ibu-ibunya kayak bocah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidha wa man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan juga barang siapa yang melakukan qiyam salat tarawih atau di 15 terakhir nanti kita juga melaksanakan qiyamul lail, ihya'ul lail wa tahajjud dengan penuh keimanan dan penuh memasrahkan diri kepada Allah akan balasannya, wahtisaban, imanan, kita melakukannya dengan penuh iman.
baik shoma wa qama, baik salat dan baik puasa dan salat malam, tarawih atau tahajud, kita lakukan dengan penuh imanan wahtisaban. Ihtisab itu artinya kita memasrahkan diri kepada Allah, kita melakukannya dengan penuh kepasrahan akan pahalanya, akan balasannya. Penuh mengaku dengan segala kelemahan, kekurangan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukannya dengan dua sikap seperti itu, iman dan ihtisab, maka Allah mengampun dosa kita yang telah lalu, ma taqaddam, yang telah lalu. Artinya amalan ibadah kita menghapuskan amal kita setahun yang lalu, menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Tetapi apabila melakukannya dengan iman dan ihtisab. Namun ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Nah, ulama memberikan tafsiran sehat ini, ada yang melihat kepada kesehatan jasad saja. Tetapi sebetulnya di samping Nabi tidak membatasi kesehatan apa, hanya Nabi mengatakan puasalah kamu akan sehat. Maka kalau kita lihat daripada konteks amalnya, maka kesehatan zahir jasad dan kesehatan batin rohani. Kenapa? Karena kita mungkin sama-sama menyadari kalau mau berpikir bahwa sekarang orang kebanyakan sakit, Pak, bukan kurang makan, tetapi sakit sekarang kebanyakan makan. Kalau bukan bulan Ramadan, sarapan nasi, meskipun nasi uduk, kan nasi juga, sama sambal, sama jengkol, sama tempe, paling banter sama telur, campur sama bala-bala. Itu penyakit semua itu. Tengah hari makan siang ini makan bener nih, nasi juga genengan. Kalau ada bala-bala, bala-bala lagi, bala-bala lagi, tempe lagi. Ini bukan sarapan, rada banyakan, ada sayur asemnya, ada ikannya digoreng. Kemudian malam makan lagi, ya, makan lagi juga makanannya sama, nasi lagi, nasi lagi. Ketika puasa kan kita makan cuma sekali, buka doang. Sama sahur 2 kali. Sahur nah, Nabi itu sahurnya cuma korma 3 biji sama air. Pertama sebelum korma dia minum air 1 gelas, lalu makan korma 3 biji, lalu kemudian berhenti sejenak dalam 5 menit, baru minum air lagi. Udah. Yang disebut Nabi hanya makan aswaden. Aswaden itu 2 item. Korma ajwa kan hitam. Ya. Satu laginya apa? Air putih. Kenapa enggak putih hitam?
Nah, itu dalam bahasa Arab, kalau ada yang lebih penting, maka yang kurang pentingnya kalah, namanya babu taghlib dalam bahasa. Enggak disebut abyaden karena air putih, tetapi aswaden, dua hitam, korma dan air. Karena kalau air dicampur korma, airnya berubah jadi hitam korma, maka jadi aswaden. Kalah tuh air sama korma. Itu sahurnya korma doang Pak sama air. Ini mah bala-bala lagi baik. Ya Allah. Nah, disitulah kalau kita mau ngomong puasanya sehat, jadi kagak sehat. Udah dikurangin makan dari pagi sampai maghrib. Mestinya maghrib sedikit aja. Ini mah ya Allah, Romannya nggak senang banget seharian nggak makan. Iya, rasanya punya utang sama perut, dirapel. Padahal enggak. Ya, kita kalau lapar, terus keroncongan itu kan, lapar sampai panas badan kita. Itu sebetulnya lapar itu membakar kalori, kolesterol. Kalau yang asam urat juga sembuh. Ini mah kolesterol ada, asam urat ada, makan nasi gepak terus. Dibilangin jangan nggak makan, ilok saya masih sehat, pakai nggak makan. Jawab mulu dinasihatinnya. Lah mati mah katanya mati bukan karena makan. Kalau kita lihat Nabi mengatakan sumu tasihu, berarti ada rahasia makan di situ. Ya, ada rahasia makan. Ya jujur saya juga baca hadis itu mungkin 30 tahun yang lalu. Mampu praktekinnya mah paling 10-15 tahun terakhir ini. Sahurnya korma doang. Itu mungkin sekarang udah rada tuaan dikit. Ya. Coba masa Nabi ngajarin itu masa salah? Ternyata mindset aja Pak, gua kagak sahur, kagak puasa ilak udah nenek-nenek masih begitu baik. Gua kagak sahur tong, nanti gua mati meureun, kagak Bu. Secara kesehatan, makanan nasi itu kalau banyak Pak, itu 12 jam ya, nasi itu masih ada. Meskipun perut lapar, tapi nasi itu masih menyimpan di dalam. Masih dikelola oleh tubuh ini untuk dibagi-bagi. Jadi tenaga, ya, jadi daging, tuh, jadi darah. Ini mah belum jadi ditambah lagi. Ya, akhirnya banyak makanan yang lebih dan nyisa di sini dan bertimbun-timbun, itu yang menimbulkan jadi diabetes. Nabi nggak ngajarin sedetail itu. Saya cuman bertanya, Nabi ngomong begini, secara kesehatan tubuh kan yang tahu dokter. Coba dok terangin, diterangin, ya Allah. Ya. Langsung kita praktekin, jadi sehat. Ya. Siangnya tidur lah orang. Justru ketika perut itu ya mulai 5 jam saja tuh, ya udah lapar tuh 5 jam.
Nah itu makanan itu sedang dibagi tuh di dalam tubuh ini. Ya. Kalau kita nggak makan 12 jam, maka semua makanan habis. Makanya nggak boleh tidur siang tuh. Ya, nggak boleh tidur. Karena kalau tidur nanti kurang bekerja makanannya. Mesti aktif. Yang kerja-kerja, yang ngajar-ngajar, yang ngaji-ngaji. Nah makanan setelah 12 jam, maka habis dibagi tuh. Tubuh dalam keadaan memerlukan makanan baru pas buka. Nah buka itu nanti sampai buka lagi itu masih ada makanan Pak. Masih tersimpan dalam diri kita. Kalau nggak makan nggak ngapa-ngapa. Sahur misalnya nggak makan nasi lagi nggak ngapa-ngapa. Ya. Makanya dikatakan sahur itu barokah kata Nabi. Ya. Seolah-olah nanti orang nggak sahur misalnya kelewat atau apa, kudu sahur barokah. Paling enggak ya yang Nabi contohkan makan korma 3 biji. 3 itu ganjil. Kalau memang ilok sampai 3, nah kita ambil sunnah ganjilnya 15 dah kalau gitu mah. Ya, yang kita ambil ganjilnya boleh. Ya, apa yang kita tiru Nabi bilangannya atau ganjilnya nggak apa-apa. Saya ke 5, 3 mah tanggung bener-bener Pak. 5 dah. Cuman begitu pengen lagi nambah atu jadi 6 lah. Gua ke ganjil tambahin lagi atu lagi. Supaya tetap dapat sunnahnya yaitu innallaha yuhibbul witr. Allah suka yang ganjil. Maka setiap Ramadan itu sunnah muakkad kita menutup sembahyang kita dengan sholat witir 1 rakaat. Kalau kita sholat di sini nggak sempat witir, maka habis sahur sebelum subuh, ya kita sangat dianjurkan untuk menutup malam Ramadan kita dengan sholatul witir. Ya. Nah itu kesehatan tubuh. Saya nggak ahli dah. Itu bagian medis, dokter ya. Secara umumnya begitu. Jangan sampai di perut kita ini makanan menyimpan. Artinya Pak, umat Islam, agama memelihara akal kita, memelihara iman kita, hati kita, memelihara tubuh kesehatan kita. Baik dilindungi secara hukum untuk tidak boleh disakiti oleh sesama, menjadi tindakan kriminal, jarimah. Tetapi juga kita sendiri tidak boleh menyakiti diri sendiri dengan banyaknya makan yang berlebihan. Itu termasuk doror. Nabi melarang. Janganlah membuat bahaya diri sendiri dan membahayakan orang lain. Makanya kenapa ada ulama yang mengatakan rokok membahayakan dari segi kesehatan. Ya. Ya kalau kebanyakan dikit mah boleh dah. Habis makan doang. Makan 3 kali 3 batang. Buang air 2 kali 2 batang tuh. Tamu datang 2 kali 2 batang, sebungkus juga. Saya nggak berani nyuruh ngebentiin ngerokok. Ya, saya tahu betapa susahnya. Saya dulu juga merokok, bahkan super. Saya ngerokok dulu sehari semalam 5 bungkus. Kalau ngajar ditelar, nggak tahu dulu apa zaman Ustaz Komar, Ustaz Qasim atau enggak tuh. Kalau ngajar itu saya 1 jam pelajaran 5 batang.
Ya. Pindah lagi 5 batang. Pindah lagi 5 batang. Jadi ngajar dari pagi di Selang dulu di Sanawiyah. Dari pagi sampai jam 12 2 bungkus. Ya, kacau saya ngerokok itu dulu. Dan ingin berhenti ngerokok dari dulu. Dicoba, nggak bisa. Dicoba kesehatan, rokok ini merusak kesehatan. Lah masih muda, mana ada rasa merusak kesehatan, masih sehat bener. Lalu baca ada orang menganalisa secara ekonomi, membuang-buang duit. Ngerasa nggak beli rokoknya? Enggak ngebuang ekonomi. Waduh, nggak bisa tuh. Akhirnya saya membuat alasan secara syar'i. Rokok bagi saya, untuk saya haram. Untuk saya. Baru dah. Begitu kata haram, baru bisa kita tinggalin. Karena kita yang mewajibkan diri sendiri, yang mengharamkan diri sendiri, ya, maka baru ada teguran batin gitu. Ya, pengen merokok itu. Ketika saya berhenti ngerokok, Pak, saya menulis surat untuk Abah almarhum Nawawi dulu. 3 lembar isinya hukum rokok, saya suruh berhenti ngerokok beliau. Saya tulis Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama serta pendapat kesehatan. Saya kirim. Katanya pas Senin bawa-bawa suratnya itu pas ngaji. Saya dinasihatin katanya sama orang Mesir suruh berhenti ngerokok. Emang saya pengen berhenti, tiba-tiba ada nasihat. Nah kan terus Kiai waktu itu berhenti tuh. Emang katanya mau berhenti, tapi mungkin Allah juga ngegerakin. Lah saya jadi berani itu Pak ngirim surat, kagak puguh-puguh. Saya mikirnya gua jauh ini, gitu. Paling kalau marah sama yang di situ dah. Nah beliau berhenti ngerokok tuh. Makanya katanya kalau Senin biasanya kan kalau mulai ngaji kan gak boleh yang ada yang ngerokok ya. Gak boleh ada yang ngerokok, gak boleh ada yang ribut, gak boleh ada yang ninggalin majelis, gak boleh ada yang nengok. Kan zaman Kiai Nawawi juga begitu sebetulnya. Ya, gak boleh ada yang cuman ibu-ibu doang. Ya. Tetap recet. Diomelin ge. Cuman saya ingat dulu Kiai Nawawi sama ibu-ibu paling bebas, wes. Begitu ya doang. Enggak dimarahin tapi sama ibu-ibu mah itu. Seingat saya Kiai Nawawi itu enggak pernah ngebangsat ibu-ibu ya. Saya pikir wah itu mah beliau mah punya kasih sayangnya banyak, saya mah enggak. Ya. Bapak ke ibu-ibu ke saya mau alin bayar saya mah. Kalau recet mah. Oh, Abah Nawawi. Oh. Pernah katanya sekali. Ya mantan recet mah, waduh. Ya. Ya, saya ingat waktu kecil lagi ngaji Senin, ada jendela majelis itu ketiup angin, gubrak aja. Lah pada nengok. Lah cuma jendela doang pakai nengok semua. Kan itu tanda bahwa dia enggak khusyuk, enggak fokus. Beliau marah. Itu jendela setan gitu. Ya. Beliau mengatakan setan itu artinya sifat pengganggu. Ya. Masa jendela setan? Sifat pengganggu majelis. Jadi sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat.
kita pertama lihat sehat jasmani itu Pak. Nggak makan, nggak minum. Itu ada pembakaran tubuh. Dan di perut juga, ya, apa namanya, alat pencerna itu terus bekerja. Ya. Disuruhnya kan tadarus, baca Quran tuh, atau zikir. Kenapa? Karena Pak, kalau kita sering menggerakkan lidah dan pikiran, kalau tidak tenaga, bapak-bapak, habis makan dipakai kerja, kan gerak, ya. Maka pergerakan fisik itu membuat alat pencerna tubuh ini semakin bergerak kencang dan darah semakin mengalir. Maka makanan semakin dicerna dan didistribusi, dialirkan ke tubuh, dibagi-bagi. Tidak ada sisa makanan yang tertimbun yang membuat penyakit. Jadi penyakit itu tumbuh dari makanan yang tertimbun. Coba tanya orang yang diabetes, apa penyebab paling cepat diabetes? Habis makan tidur. Abong-abong Jongjon habis makan blok. Kata dia mah udah senang banget begitu. Orang kaya itu begitu. Enggak tahu diabetes. Makanya kan orang dulu kalau ada penyakit kencing manis kan kita sebut penyakit orang kaya. Penyakit orang nggak kerja, habis makan tidur. Kalau kita mah namanya orang pas-pasan emang banyak kerja, makanya sehat. Sekarang genengan nggak kudu orang kaya, ampe yang kagak punya itu penyakit orang kaya nempel. Sebetulnya masalahnya habis makan tidur. Nah saya perhatiin kenapa ustadz tuh juga kena diabetes, sering ceramah maulid, makan mulu, habis makan tidur. Tuh, lah penyakit mah nggak kenal ustadz, nggak kenal nasi maulid. Kalau memang tidak sehat, tidak. Saya perhatiin dulu, kiai dulu. Saya ingat dulu kalau kecil beliau maulid, saya ajak maulid, nggak makan ternyata habis maulid beliau. Paling air, pisang. Kalau udah disuguhin orang pengen dimakan banget, diambil 2 cuil, udah. Saya timbul pertanyaan, apakah beliau ngerti tentang kesehatan? Kagak. Tapi kenapa sifatnya begitu? Ketaatan kepada ajaran syariat, ketundukan kepada ajaran syariat, maka dibuat seleranya seperti itu. Ya. Sehingga Allah memelihara kesehatannya. Makanya nggak ada diabetes. Dikit makan. Yang banyak mah kita yang dibawa makan apa baik. Saya baru paham bahwa biskuit dari tepung itu juga merusak kesehatan kalau kebanyakan. Saya ingat lagi dulu Abah Kiai itu ya ketika kehidupan kesejahteraan makin naik, ya orang juga naik, sering bawain roti kaleng, kongguan. Kalau kita isinya rengginang apaan? Luarnya doang kongguan, isinya meruang ginuang. Itu saya lihat di lemari Abah Nau itu 1 lemari biskuit mulu. Yang makan saya, ya anak-anaknya. Rupanya beliau nggak makan. Saya ingat pagi-pagi nyediain kopi, beliau pengen ngopi. Saya nyediain kopi. Makanannya rebus pisang, paling goreng ubi atau rebus ubi. Sarapannya tuh.
Terus ngomong sama saya, coba itu minta biskuit dikit aja. Saya bawa semua dimakan. Cuman satu juga nggak habis, jual dong. Udah nggak dimakan. Ya saya kan yang makan itu sisanya sama separuh kaleng. Saya waktu itu pikirannya dasar orang kampung kagak doyan biskuit, kata saya gitu. Dasar orang kampung, ya lidahnya lidah ubi, kata saya. Saya sekarang kalau sarapan baru mintanya rebus pisang, ubi, ternyata sehat. Ya, sampai bosan bini saya ngebikinin. Ya, soalnya susah kan, jarang. Kalau nasi uduk mah tiap pinggir jalan ada. Nah saya perhatikan, Allah kalau ingin memelihara kita kesehatan, maka diturunkan ke dalam pikiran kita untuk kita menjaga kesehatan. Artinya itu Allah menjaga kesehatan kita. Jangan berpikir lah makan mati nggak makan mati, ngerokok mati nggak ngerokok mati. Itu nggak ada agamanya Pak, nggak ada dalilnya begitu. Yang matiin Allah emang makanan sih. Lah kapan kita kalau ngomong mati, kita nyari sebab. Apa sebab mati? Iya mati itu karena ajal, tetapi ada sebabnya. Sehingga sering mati itu ada sebabnya, maka orang selalu menghitung mati itu dengan sebabnya. Sebab ketabrak, sebab kebacok, sebab sakit diabetes, sebab ini, sebab, padahal mati itu karena ajal. Jadi ada sebab-sebab yang kita bisa hindari. Coba Pak, kalau diabetes sampai berpuluh-puluh tahun, ya, sampai busuk, baru mati. Mendingan mati sekaligus. Tetapi saya bukan heran, kagum maksudnya dengan agama ini. Kita Pak jadi orang Islam, dipilih oleh Allah, diturunin di bumi ini, dipilih oleh Allah jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya ngaji, mengkaji, mengamalkan, terus berpikir, merenung, tidak ada yang paling menggembirakan hidup kita ini selain kita menjadi orang Islam. Udah. Kata saya, Allah, ya katakan saya ngaji, saya pergi ke sini, saya pergi ke situ, tidak melebihi besar kegembiraan apa yang saya dapat, melebihi kita sebagai orang Islam. Kita kagak dipilih sebelum Nabi Muhammad kita hidup. Kita dipilih hidup menjadi umat Nabi nih. Tetapi umat yang memang menerima dakwahnya, bukan umat yang disebut kafir. Karena umat Nabi, muslim atau kafir umat Nabi. Yang kafir dikatakan umat dakwah. Ya, kalau kita dikatakan umat yang beriman, umat yang menerima dakwah. Ya. Kenapa tadi tuh kita bilang tuh, udah kita kagak melihara kesehatan, maka dengan sebab makanan kita sakit. Itu orang, saya perhatiin orang penyakit diabetes sampai 15 tahun ya, sampai dari borok sedikit sampai borok semua. Saya membaca di dalam agama, setiap umat Nabi sakit apapun, itu setiap kesakitannya menghapus dosanya. Ya Allah ya Rabbi, itu enggak ada di umat lain. Maka jangan pernah menyesal kalau kita ketimpa musibah apapun dan sakit apapun. Meskipun sebabnya karena kita keteledoran kita, kelengahan kita, kebodohan kita, udah sakit mah tetap. Itu tuh yang saya, Allah,
Maka dari situ juga saya berpikir, berarti saya ingin Allah jaga kesehatan saya. Ya. Ketika saya pelajari dari sumu tasihu, kurangi makan, kurangi minum, kurangi tidur. Itu semua membangun kesehatan. Ya, kurangi tidurnya jangan gak tidur banget. Dan kurangi gangguan dari orang-orang banyak. Itu kesehatan fisik. Nah, kemudian sumu tasihu, kesehatan rohani, kesehatan jiwa kita. Para aulia itu yang kita sebut para wali, ternyata kehidupan dia, kehidupan orang yang berpuasa. Kehidupan dia, kehidupan orang yang berpuasa. Kita Ramadan itu makan sebetulnya prinsipnya hanya 2 kali. Ya, habis tarawih ngopi dah. Ya, ngopi sama singkong. Mindo. Nah, itu jeleknya tuh. Bukaan belum habis. Mindo itu bahasa Jawa. Ya, kaping do itu 2. Jadi makan yang kedua kali. Berarti ada yang ketiga kali. Ya. Tadi saya ada lupa. Kenapa orang puasa udah lapar disuruh baca Quran? Tadi bahwa kalau kita juga bergerak tubuh kita itu mempercepat terjadinya pembakaran, mempercepat pencernaan, menghaluskan pencernaan. Ya, sehingga darah mengalir dan makanan itu hilang, semua terbagi menjadi bermanfaat, berguna. Enggak ada sedikit pun yang tersimpan menjadi penyakit. Kalau juga tidak bergerak tubuh, bergerak mulut. Karena dikatakan bulan Ramadan bulan ibadah. Bergerak mulut, baca Quran mesti disuarakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillah, bergerakan mulut atau zikir astagfirullah. Nah, mulut Pak, jika digerakkan, mulut nih digerakkan, maka saraf itu akan bergerak semua dan pencernaan pun akan terdorong. Makanya kenapa Ustadz kalau habis ceramah lapar? Karena kalau ngomong, rupanya ketika ngomong pencernaan itu bekerja keras, celong terus, lapar lagi tuh. Jadi ternyata apa yang dilakukan oleh puasa selain tidak makan, atau ketika tidak makan, maka pekerjaan-pekerjaan yang dianjurkan oleh agama di musim puasa membangun kesehatan tubuh kita. Coba, ada jaminan kesehatan dalam agama kita itu. Setahun sekali 1 bulan. Dalam sebulan ada 3 hari di pertengahan bulan puasa sunnah. Seminggu ada 2 hari, Senin Kemis. Jadi istilahnya kasarnya ini umat Nabi makannya berbakul-bakul. Kalau saja dia menjalani puasa, itu ada keseimbangan dalam memelihara kesehatan tubuh sebetulnya. Orang nyangkanya ibadah itu milik para kiai, para ustad. Bagenda gua mang enggak puasa sunnah ge itu mah kiai elok gua. Nah, salahnya. Bukan. Saya ingin menghapus pemahaman itu karena saya perhatiin orang habis sholat wajib enggak sholat rawatib tuh. Ba'diyah qobliyah kayaknya malu kayak kiai baik gua. Karena ada adab begini. Karena mungkin itu di daerah kita ini dulu kiainya orang sufi. Orang sufi itu mempraktekkan adab. Sehingga murid-muridnya tidak boleh menunjukkan rajin di depan gurunya. Jadi ketika ada gurunya maka dia tidak melakukan sholat. Apalagi kalau enggak di luar gurunya baru dia melakukan sholat.
rasa nggak pantas saya, gitu. Memang nggak sholat pisan, bukan karena adab, lama-lama emang malas, emang merasa nggak pantas dah itu mah. Jangan Pak, ya. Terutama dalam rangka bulan Ramadan ini ya Bu, ya. Meskipun sehari 1 kaca aja, nggak kudu Quran dah, 1 kaca aja sehari, 1 halaman baca gitu. Ya, kalau bisa mah ibu-ibu Ramadan nih ada sholat selain maghrib, isya jamaah tuh ya. Kalau nggak bisa siang, malam habis sholat taraweh, ibu-ibu aja kumpul tuh, baca bareng-bareng, sekaca, 2 kaca, udah pulang. Ya Allah, sedikit aja amal itu Bu, sampai ke akhirat. Yang bagusnya siang, karena tadi itu lapar digerakkan tuh lidah kita, mulut kita. Ya. Saya sebetulnya mau ngajak ngaji Ramadan itu dari pagi. Cuman kalau ngaji makan saya ngajar, saya doang yang ngomong. Yang lain tidur, yang sehat saya. Yang lain diem aja. Ya. Nah itu sumu tasihu. Lalu bagaimana kesehatan rohani? Kesehatan rohani di dalam tubuh kita ini Pak. Tubuh ini diumpamakan malam. Tubuh ini diumpamakan zulumat. Ya, tubuh ini diumpamakan dunia. Ini karena ada papan tulis, saya tulis dah. Ya Pak. Ini jasad kita ini. Jasad kita ini diumpamakan malam. Atau disebutnya zulumat atau dunia. Ini perumpamaan dalam agama. Kemudian ruh diumpamakan siang, yaitu nur, yaitu akhirat. Ya. Nah, kita disuruh puasa. Puasa itu adalah puasa jasad. Ya. Jasad disuruh siang hari nggak makan. Untuk apa? Agar ruh ini ya, naik terang. Karena ruh ini umpama cahaya. Itu. Kenapa? Yang disebut nafsu itu sifat tubuh, sifat jasad. Tulang, daging, mata, kuping, mulut, pikiran, perut, kemaluan, itu namanya nafsu. Sifatnya keluar dari anggota tubuh itu. Pengen ngiat itu, pengen denger ini, mikir yang kagak-kagak, makan apa baik. Ya, dan melakukan perbuatan yang dilarang, yang hanya halal kepada istri. Belum tangan, mukul, ngambil. Nah itu. Nah ini sifat nafsu itu sifat yang keluar dari tubuh. Nah tubuh ini ya mempunyai keinginan syahwat makan, minum. Nah ini membesarkan sifatnya. Kalau orang banyak makan, banyak minum, banyak tidur, maka banyak lalai, banyak lupa, banyak malas, naik nafsunya, sifatnya tuh. Ruhnya kosong, nggak ada ilmunya, nggak ada akhlaknya, nggak pernah dengerin ngaji, nggak pernah ibadah, maka redup. Jadi hidupnya dengan nafsu. Kan nggak bisa kita ngendaliin ini nih. Kita udah
bergantung kepada kehidupan jasad kita. Bapak-bapak misalnya diadain pengajian nih, dari pagi sampai jam 3, mesti jam 12 udah melilit tuh. Matanya udah melotot mungkin sama Ustaz. Ya. Ini Ustaz gak semenggah ini. Udah ngatain apa baik tuh. Coba kalau bulan puasa melilit. Lah ora, itu mampu kita ngelawan. Yang mampu. Yang kagak mah udah lapar lama buat ngaji gitu. Karena tidak paham. Nah makanya begitu di siang hari disuruh nggak makan agar lemah. Dan di siang hari ini tidak makan namanya saum. Tidak minum, tidak tidur sama istri, dan tidak boleh marah. Karena nafsu ini punya sifat yang paling umum dua. Pertama syahwat, kedua marah. Ini semua sifat-sifat buruk keluar dari syahwat dan marah. Nah, syahwat ini makan, minum, tidur, ngomong. Ya, marah ini marah. Menyakiti, menghina, merendahkan, sombong, takabur, dengki, gibah. Itu dari marah. Kenapa kita gibah? Kan gak suka marah. Kenapa kita jadi melotot dan merendahkan orang? Itu dari sifat marah. Sifat ghadab. Kata Nabi, idza syatamahu aw khasamahu falyaqul ana shaim. Kalau ada yang ngajakin berantem aw qatalahu, mau ngajakin ribut, bilang saya puasa. Artinya saya tengah mengendalikan sifat ini yang 11 bulan saya kalah, sekarang saya lawan. Itu sebab di bulan Ramadan itu kata Allah, idza stahala ramadhanu ghuliqat abwabun nari wa futihat abwabul jannah wa sufidatis syayatin. Jika bulan Ramadan masuk, pintu neraka ditutup. Artinya apa? Kesalahan kita di Ramadan dimaafin baik. Emang Allah pengen maafin udah. Dibuka pintu surga, ibadah dikit dikasih pahala berlipat ganda. Artinya Allah tolong, Allah bantu kita untuk ngelawan sifat nafsu. Jangan makan di siang hari. Tuh. Agar ketika puasa dan kemudian melakukan ibadah, kemudian melakukan tadarrus misalnya, atau qiyam, yang pahalanya oleh Allah ini berlipat-lipat ganda, maka dia akan mengisi cahaya rohani itu. Karena rohani identik dengan cahaya. Dan inilah untuk akhirat kita itu semua. Ya, ibadah yang dilakukan atas dasar rohani, maka di akhirat enggak habis. Kan ada Pak, kebaikan kita habis sama dosa kita. Misalnya kita kasih orang disebut-sebut, habis enggak? Habis. Udah ngasih disebut-sebut, diungkit-ungkit. Ya. Nyumbang sama musola disebut-sebut aja. Habis Pak pahalanya. Nah ini agar ngisi rohani. Tuh. Isinya banyak. Kenapa tadi? Ketika bulan Ramadan datang, ghuliqat abwabun nar. Dimaafin kalau salah. Kan kecil nodanya kemari. Wa futihat abwabil jannah. Pahalanya ditingkatin. Wa sufidatis syayatin, dan setan dibelenggu, ditahan setan. Kan setan yang ngeganggu. Bawahnya dipegangin. Kenapa? Karena kita ini
punya musuh ini doang. Nih, ini doang musuhnya nih. Ini kita nih. Musuhnya ini doang. Dosa dimaafin, ibadah dan kebaikan pahalanya cepat dibagi supaya mengisi rohani yang kuat. Berarti musuh kita tinggal atu tuh nafsu. Apa? Karena musuhnya nafsu, maka coba kamu puasa. Nafsu kan ini, jangan dikasih makan. Jadi kita puasa ini sebetulnya lagi dilatih oleh Allah sebulan penuh. Umpama kita ditaruh di camp latihan. Ibaratnya kalau musuh kita banyak, dipegangin udah tinggal atu-atunya. Nih Allah latih kita, nih panahnya, nih tombaknya. Ayo. Makanya begitu nanti Syawal minal faizin. Menang dah. Setelah itu setahun jadi orang soleh. Kudunya mah. Ini rahasia puasa ya Allah. Kita sering ngedengar jangan disia-siakan. Orang kita dengerin pisan dikit ge. Tuh. Tinggal musuh atu sekarang kata Allah, ayo silakan. Ini Allah kasih alatnya. Jangan makan, entar makannya maghrib. Tetapi maghrib bukan apa baik. Makanya ada shaum wa qam. Puasa dan sholat qiyam. Siangnya puasa, malamnya begitu habis makan langsung suruh tarawih. Suruh berdiri lagi. Kenapa? Karena sampai di malam ini boleh makan karena malam umpama jasad dan ini siap julumat kegelapan akan datang dosa. Bahan-bahan kekuatan untuk dosa mulai amunisinya diisi lagi nih. Makanya buru-buru suruh sholat agar Allah mengampunkan lagi. Saya udah kembali ke tubuh ke malam. Ampunkan ya Allah. Makin ke-10 kedua makin meningkat. Makanya tarawih kita makin meningkat bukan ya? Makin maju. Mula-mula penuh sampai sono mundur. Pas akhir maju sampai sini doang tinggal sebaris. Bahkan dijanjikan 10 terakhir ada namanya Lailatul Qadar. Itu khairun, lebih bagus daripada 1000 apa tuh? Syahr. 1000 bulan. Coba Lailah malam artinya apa? Jasad. Qadar agung. Ruhnya agung. Allah akan kasih tubuh orang mempunyai pahala 1000 bulan. Pak, 1000 syahr. Syahr ini nama apa? Bulan. Bulan itu berapa hari? 30 hari. Kalau siang dan malam umpama 1 orang, kalau 30 hari berarti 30 orang. Kalau 1000 bulan berapa hari? Jadi orang yang puasanya benar, dia akan menjadi orang yang lebih baik daripada berapa ya? 1000 kali. Tuh, 30 kali 1000 berapa cepetan? 1000 kali 30 tinggal nambahin 0 doang. Berapa? Seribu kali 30 30.000 orang. Artinya dia derajatnya tinggi. Nah ini makanya Lailatul Qadar. Siapa yang punya Lailatul Qadar? Nabi. Maka kata Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi. Karena Lailatul Qadar itu Nabi sebetulnya. Ya.
Dan Nabi melebihi alaf itu istilahnya seluruh makhluk. Namun apabila kita mengikuti cara Nabi, maka kita pun akan menjadi orang yang terbaik. Jadi Ramadan ini kesempatan kita untuk menjadi orang yang dekat, merubah kebiasaan kita yang kalah dengan perut, yang kalah dengan mulut. Ibu-ibu kalau bulan biasa ngomel, bapak bulan Ramadan jangan ya bu. Jadi kalau mau ngomel tulis aja, Pak, saya lagi puasa ini, Bapak. Kenapa saya ngeliatnya enak amat ya? Jadi nggak boleh ngomel, saya tulis aja begitu, Pak. Gitu. Sama gue ya. Yang penting jangan keluar dari alat ini. Karena malaikat apabila melakukan dosa dari fisik tubuh ini ketulis. Makanya kan sering bilang saya, Bu, kalau marah sama laki tutup, ngomel dah. Mau ngatain anjing babi, tapi jangan berbunyi. Itu malaikat nggak bisa nulisnya. Ini bocah nggak berbuat dosa apa kagak ya? Katanya. Dan itu Nabi ajarin di Ramadan, ana shaim. Ada sebetulnya arti yang mendalam itu ana shaim. Ya, nanti panjang lagi dah. Ya. Karena ada makna saum yang lebih tinggi lagi dipahami oleh para aulia. Paling kurang seperti ini. Jadi Lailatul Qadar adalah binyah jasadiyah rabbaniyah. Ya. Tubuh yang rohaninya sudah kuat. Coba Ramadan diampunin, pahala dikit itu apa kata Allah? Kullu amali ibni Adam lahu. Amal ibadah manusia apa saja ibadahnya, ibadah apa saja balasannya sesuai dengan ibadahnya. Kalau dia 1 saya kasih 10. Kalau dia makin baik saya tingkatin sampai 700. Kalau 2 20 pahalanya. Kalau 3 30 pahalanya. Amal yang lain begitu. Kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Enggak ada hitungannya. Gua mau bagi 1 2000 kali, pahalanya itu urusan gua. Wa ana ajzibih. Kata Allah, saya yang membalasnya. Bagaimana itu rahasianya? Ini tadi Pak, rahasianya ini. Kalau kita melakukan saum, illa siyam. Ya. Kenapa puasa coba? Puasa itu kan tidak makan, tidak minum, tidak marah. Dan selalu beribadah. Suruh tadarus, suruh zikir nih Pak, Bu. Kalau siang pegang tasbih. Enggak bid'ah, enggak. Kudu punya tasbih Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak juga. Maksudnya kalau saya nyuruh ibu-ibu supaya bapaknya tersinggung. Tuh, pegang tasbih kemana-mana ge. Ya. Kalau doa itu senjata kita, maka ini alat senjata. Cuman ini kita nih, senjata kita nih. Ini Ramadan udah. Ya, ya kalau masak kali nggak susah megang tasbih. Ya, kalungin atau tasbihnya sambil baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah 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 alhamdulillah. Terus ini mah asal zikir kayak ngantuk terus. Ya. Karena tidak biasa. Cahaya zikir belum akrab sama tubuh kita. Asal zikir ya terus. Belum akrab. Kalau niat bola mah akrab. Karena kita kalah sama tubuh. Sedangkan agama syariat itu adalah katakanlah tali uluran Allah untuk kemenangan kita. Ya. Nah maka jika kita puasa betul-betul membangun rohani kita, itulah kita menang. Paling kurang orang puasa begitu keluar puasa dia berubah menjadi baik.
Terawihnya mah nanti udah bulan puasa mah enggak udah. Puasa mah nanti enggak. Tetapi mental tetap. Ya. Seperti puasa, kurang makan, kurang bicara, kurang tidur. Habis puasa bisa berhenti ngerokok. Ya habis puasa bisa berhenti ngerokok, bisa berhenti makan banyak. Kalau makan macem-macem makanan nggak apa-apa, yang penting tidak banyak. Tidak banyak itu Pak, cukup kenyang. Ketika kita makan kenyang, pengen lagi itu stop. Pengen lagi itu stop. Aduh, pengen lagi ya stop. Karena udah cukup. Kalau pengen lagi, nah itu. Ya, itu tanda bahwa dia sedang ditakdirkan oleh Allah akan mempunyai penyakit. Karena Allah tidak memeliharanya, buktinya dia tidak mampu memelihara. Coba puasa nggak makan sama sekali. Ya. Saya suka ada pengajian bukan bulan puasa, lalu dohor kan pas sholat kan isoma katanya, istirahat sholat makan. Begitu baru habis makan langsung mulai ngaji. Itu ada waktu 2 detik isap dulu itu Pak. Udah. Saya perhatiin, ya Allah, ya, takut banget. Ya takut banget kagak ngerokok. Kudu. Saya bukan lagi ngelarang rokok Pak ya, bukan. Artinya kita melihara kesehatan. Ya, melihara kesehatan. Iya, emang rata-rata kiai kita itu dulu ngerokok. Kenapa Pak? Karena dia mau dikasih. Coba kalau nggak ada yang ngasih berhenti Pak dia ge. Tanya ada kiai-kiai. Makanya jangan ngasih rokok sama kiai ya. Saya ingat lagi umroh, Kiai Thohir kan rokoknya kuat banget itu. Saya mah sering negor, Kang berhenti ngerokok. Berhenti, ada saya doang berhenti ternyata. Pas umroh, kata saya, Kang ini kena umroh barang saya, jangan rokok Kang, tinggalin nih sekarang. Iya enggak bawa gua katanya. Yang bawa anak buahnya yang bawa. Beliau kagak bawa, anak buahnya bawa. Waduh. Ya. Di Mekah kena hotel berbintang, nggak ada tempat untuk rokok. 3 hari kali manyun semua anak buahnya gitu. Pas di Madinah banyak ruangan kosong. Saya pergi, ngumpet dia di belakang gedong, dikirain nggak kelihatan. Wah, pada ngerokok sama anak buahnya. Saya kenapa dari masjid muter ke sono, pulangnya lepas ke situ pisan, ke tempat lagi ngumpet. Kata saya, ada ngebul-ngebul pada ngerokok. Saya deketin pada dimatiin. Kata saya, ini ada puntungan rokok, siapa yang ngerokok ini? Saya Kang, katanya, kata anak buahnya. Haji ngerokok ya? Ini nih bocah nih ngasih gua rokok katanya. Udah kongkolingkong itu mah udah kok. Ya susah berhenti rokok itu Pak. Ya, kena kesadaran kepada kesehatan. Makanya saya ingat tadi tuh saya cerita begitu saya berhasil ngerokok itu nggak tahu ya kenapa saya nulis surat. Lah berani banget saya nulis surat. Saya pikir saya jauh, oh dekat maka nggak berani. Ya, terus berhenti katanya. Yaitu tahun 1994-95 saya nulis surat. Beliau berhenti merokok 95, 96, 97, 98 wafat. Ya.
Kenapa tadi saya mengatakan bahwa puasa itu memberi kesehatan pikiran, badan, rohani kita, ya. Bahkan juga apabila hati kita, pikiran kita sehat, maka hidup kita menjadi disiplin, teratur. Ini kita nih terawih aja kan setiap malam, ya, habis isya terawih. Itu kan kita tidak menyadari bahwa kita melakukan kebiasaan baru dalam setahun, suatu bulan penuh. Menurut adat dan tradisi manusia, apabila orang melakukan satu perkara diulang-ulang sampai 1 bulan, itu akan menjadi sifat yang baik, menjadi tradisi baru. Gitu. Nah, untuk pendidikan umum waktunya ditetapkan. Memang terawih waktunya tidak ditetapkan kapan aja. Tapi ulama kita tahu kenapa ditetapkan habis isya. Meskipun secara sunnahnya terawih makin malam makin bagus. Cuman kalau diberikan kepada awam makin malam makin hilang. Ya, terawih itu kan rohah, jadi sholat santai. Maka kudunya mah habis 2 rakaat. Ya, santai dulu agar tidak capek. Tidak boleh capek salat tarawih itu sebetulnya. Ya. Karena dari namanya tarawih, rohah, santai artinya. Dulu di Mekah di zaman salaf dulu, kalau habis tarawih dia duduk dulu. Kemudian dia berdiri dan tawaf 7 kali. Habis tawaf 7 kali dia minum air jam-jam, kemudian sholat lagi 2 rakaat. Salam, kemudian duduk lagi. Berdiri lagi, tawaf lagi 7 kali. Lalu minum air, duduk, tambah lagi 2 rakaat. Dulu begitu. Dan hanya 4 salam. 4 salam, 4 kali tawaf 7 kali. Masyarakat Madinah ngedenger, waduh dia mah ada Ka'bah enak. 1 salam 2 rakaat ditambah 7 kali tawaf. Wah, gedean orang Mekah pahalanya kalau gitu. Waduh, karena di Madinah nggak ada Ka'bah, kalau gitu kita ganti ama 2 rakaat lagi. Jadi 8 rakaat. Lalu di Baghdad ngedenger, loh itu di Madinah 1 rakaat 1000 kali bedanya pahalanya. Kita mah kudu lebih. Maka berpuluh-puluh rakaat tarawih itu boleh, karena sholat santai nggak ada batasnya. Mau berapa aja. Kita dibikin santai, dibikin cepat sholatnya. Santai. Iya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh. Romannya mau kemana tahu? Biar kita ini 10 salam tarawihnya, ya. Habis 2 rakaat santai dulu. Nah, saya berpikir mungkin mula-mulanya begitu, tapi mungkin begitu Ustaz habis salam dulu. Udah pesan cepetan, jangan lama-lama supaya kita cepat selesai. Gitu. Saya pikir, saya kalau punya masjid sendiri, pimpinan saya yang ngatur, masa jamaahnya ngatur. Ya. Kita habis buka kan disuruh sholat, itu di samping juga membuat proses makanan itu juga menjadi proses pembahagiannya menjadi cepat. Di samping itu juga kita bersyukur kepada Allah dan berdiri lagi di malam, agar pahala malam sama dengan pahala siang. Dan juga mengontrol jasad kita di malam hari itu agar tidak emang nagih, Pak. Coba nih Bapak nih, ya Ibu, kalau udah sore romannya mau pengen apa baik, itu nafsu tuh, jangan diturutin. Kalau hukum syariat mah boleh baik, itu beli halal.
Jangan diturutin. Ini mah ngiat kelapa beli, ngeliat cendol beli. Begitu nengok situ, itu ada cincau ya. Cendol malah nama cincau, beli lagi. Begitu malam dicampur semua, nggak enak, nggak habis. Mubazir. Kan nafsu kan. Ya. Setiap kita, apalagi yang makin umurnya lebih banyak, makin banyak mendapatkan pengalaman yang salah. Ya. Dari hidup ini karena mengikuti nafsu. Ramadan, pintu tobat dibuka, kesempatan kita untuk merubah segala sesuatu. Memang di bulan Ramadan ini, bulan yang memang dibuka oleh Allah. Kalau ente mau berubah, ayo berubah. Saya rubah sekarang. Saya bantu. Dengan neraka ditutup, surga dibuka, setan diikat. Tapi nafsu, Pak, nggak bisa, kudu kita yang ngelawan. Di bulan Ramadan dikasih alatnya tuh, sumu tasihu. Ya. Dan juga apabila masuk 10 terakhir, ya, lakukan qiyamul lail 4 salam sebelum sahur. Sahur jam berapa, Pak? Jam 2. Habis sahur ngapain terus? Iyalah. Tidur lagi. Karena kata Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Di akhirat nanti kita disuruh berdiri apabila bertemu Allah. Nah, di malam Ramadan Allah itu turun. Ya, kenapa? Karena kita makan kembali ke jasad, terus kita disuruh bangun oleh Allah sholat. Itu. Artinya Allah menolong kita untuk melakukan perubahan. Banyak, Pak, orang yang tadinya jelek dan jadi orang yang bertobat. Kalau istilah sekarang mah orang yang hijrah. Itu banyaknya di Ramadan. Karena emang dikabul oleh Allah. Orang yang ingin berubah, Ramadan dah. Masuk ke Ramadan, laksanain Ramadan, keluar. Itu dia jadi alumni Ramadan yang baru. Berubah udah. Karena sebulan rutin. Apalagi 10 terakhir dikencengin iktikaf. Kenapa, Pak? Apabila mau masuk Ramadan, pengajian semua diliburin. Walah ibu-ibu rajin banget penutupan pengajian. Segut banget itu, ngaji mau ditutup. Yang kemarin kagak ngaji pada datang. Mana, Pak? Penutupan pengajian. Malu ngomongnya, Gek. Lah ngaji mau ditutup, getol banget. Kemarin mah enggak ngaji. Pas mau ditutup banyak. Saya kalau ngelihat penutupan, kenapa lebih banyak daripada hari yang ngajinya kemarin? Kenapa ditutup? Diberi kesempatan untuk melakukan ini. Ini pintu di neraka ditutup, surga dibuka, setan, maka kita banyak menggerakkan tubuh, anggota tubuh, mulut berzikir. Ya. Pagi-pagi itu, Pak, sholat duha. Mau 8 rakaat, mau 8 salam, 4 salam, 2 salam, 1 salam. Gitu. Dan sholat qabliyah, ba'diyah setiap Ramadan lah. Ini proses untuk merubah. Kita mesti menyadari bahwa ya, Allah memberikan kesempatan besar. Ya, kalau kita pengen merubah. Lagi kalau Ramadan merajin, kagak malu, Pak. Nggak ada yang ngatain soleh emen, kagak. Emang udah musimnya. Coba ada besok-besok abis isya terus ke masjid, lu ngapain? Lah gue mau sholat sunnah. Wah lah, gitu. Lah kalau Ramadan mah enggak. Ya. Apalagi nanti 10 terakhir, kalau bisa sahurnya itu kira-kira setengah jam sebelum subuh. Yang habis sahur kita nggak tidur. Ya.
Karena Nabi begitu sahur, katakanlah 15 menit. Ya. Bahkan enggak, 5 menit mungkin hitungannya Nabi itu. Berapa kali selawat katanya, baru kemudian subuh. Lah kalau jam 2 masih lama subuh. Bisa-bisa 12 kali subuh ya kalau gitu mah. Puasa subuhnya 12. Saya mengkaji, saya berdua sama istri saya nih. Kata saya, orang di Ceger dulu jam 1 udah pada sahur. Kata saya, ngapa ya? Bagaimanapun itu kan ya dulu itu tradisi, kan ada kiainya itu. Paling kurang itu anjuran kiai, ajakan kiai. Jadi setelah dikaji, oh ini memang kerjaan orang ahli ibadah. Kalau jam 1 dia sahur, 1 malam sampai mencapai 12 jam, jam berapa tuh? Jam 1 sampai jam 12 sih. Jam 12 siang ini matahari sedang tergencang-gencangnya. Kalau dia mulai tutup nggak makan sampai di sini ibadah terus, paling minum air lah. Ya, kudunya mah habis sahur ibadah, diberi kesempatan untuk ibadah. Kenapa? Karena mungkin kan ada qiyamul lail tuh. Ya, kalau nggak makan nanti malas, ayo kasih makan. Sahur jam 1, habis makan sholat dah tuh, sholat zikir sampai subuh. Ya, kalau mau tidur yang sedikit sebentar. Karena Nabi sendiri sebelum subuh itu 15 menit Nabi itu tidur. Ya. Tadi jam 3 bangun tuh, 15 menit sebelum subuh tidur. Setelah itu subuh bangun. Kita mah bablas, jangan coba-coba 15 menit, bablas, Pak. Ya, karena untuk membangun disiplin itu lama, dan boleh kita mampu melakukan itu, mampu kalau kita terus kita coba. Dan ada faedahnya, ada manfaatnya. Karena kalau kita tidak tidur sebelum subuh, maka mata akan ngantuk setelah subuh. Kecuali yang biasa. Nah, untuk menghindari ngantuk, maka sebelum subuh tidur minimal 15 menit. Tidurnya tidur total. Dah, agar habis subuh nggak bisa tidur. Karena habis subuh tidur itu makruh. Ini mah jam 2 tidur, habis subuh tidur lagi, ntar siang tidur lagi. Begitu ditanya, naumus shaim ibadah katanya. Tidurnya orang puasa ibadah. Wah iya. Kata jangan tidur, itu yang membangun kerohanian. Ya. Nah, maka dibikin sahur itu awal agar diberi kesempatan untuk ibadah sampai pengajian ditutup supaya untuk tadarus ibadah. Ya, abis pengajian ditutup tadarus kagak, ibadah lain kagak, puasa tidur mulu, makan banyak baik. Aduh. Jadi bulan yang Allah anugerahkan ini bulan agung disia-siakan. Ini terawih ke pokok dekat ge sama musola ini. Kenal sama ustadznya, malu kalau enggak sama orang kali. Ya. Saya tinggal di 3D itu, saya waktu pertama saya bawa istri anak sholat di masjid itu. Berisik banget, saya puyeng Pak, jadi ya. Kayaknya saya ngikut sholatnya sama bini di rumah. Kalau di 3D itu nggak tahu masjid mana lagi ya. Ya. Jarang di rumah. Kalau pulang masuk dalam rumah udah nggak keluar-keluar. Keluar ngaji. Ya. Kalau Jumat saya sholat ke masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini, terus saya sabain satu persatu. Ya.
Banyak perkara yang perlu diperbetulkan dalam melakukan ibadah itu. Ya, ada tradisi yang dibiarin begitu saja, menyalahi syariah, menyalahi adab, terutama di Ceger. Asal khotbah pada buka baju ngedapang. Itu tradisi dari mana ya? Itu betul-betul Allahu Akbar ya. Tidak boleh. Paling kurang Ramadan itu kita jadikan madrasah ya, untuk merubah mental ya, mindset ya, sikap dan cara berpikir manusia. Karena memang ibaratnya bulan ini Allahnya kalau ibarat apa namanya ya, ngeladenin, ayo ana ajzibih. Maka puasa sama dengan sabar, puasa sama dengan ikhlas, puasa sama dengan ridho, puasa. Artinya orang yang setelah puasa itu akan tumbuh sifat-sifat rohani itu. Bagaimana enggak sabar kita dari pagi sampai sore? Bagaimana enggak ridho? Ya, kita nerima, guys, suruh enggak makan. Lah kan halal. Ngerokok ge Pak, kan boleh kita ngerokok sampai ngelarang. Tapi kita enggak ngerokok. Banyak tadrib, wa tamrin, wa raud, wa tarwib di bulan Ramadan. Nah, para wali itu semangat Ramadan itu diambil menjadi kehidupan sehari-hari. Dia memang sedikit bicara kecuali yang baik, makan sedikit, tidur seperti puasa. Tidak melayani ribut, ya, seperti puasa. Dan qiyam ya. Sehingga mereka mendapatkan jiwa yang baik, insan yang sempurna atau Lailatul Qadar setiap saat. Gitu. Ya. Lailatul Qadar itu al-insanul kamil. Lailah insan, qadar kamil. Apabila kita melawan sifat jasad, nafsu dan membangun rohani. Artinya, kenapa bulan Ramadan itu pahalanya gede? Karena orang yang menang dengan nafsunya, hidup dengan rohaninya, kemudian melakukan ibadah, itulah Lailatul Qadar. Untuk umum dibuka oleh Allah dalam setahun di bulan Ramadan tuh. Nah, maka ini hari ke-12 masih ada kesempatan lagi ini masuk 10 terakhir. Babak kedua. Ya. Jangan kalah. Saya sebetulnya ingin menyelesaikan perselisihan antara salat 8 ya 20 ingin menyelesaikan, ingin membuka sembahyang di masjid ya. Ketika sampai 8 maka dipersilahkan kalau yang memang dia 8 tapi di rumah ditambahin ya. Dan sholat witirnya dilaksanakan gitu. Nah kemudian ketika mau ngelanjutin ya, yang ke-20 imamnya ganti supaya semangatnya baru gitu. Dan sampai 20 mungkin ada yang mau ngelebihin, dipersilakan lagi. Bagi yang tidak bersama dengan kami salat witir silahkan meninggalkan tempat. Dan ya, ruangan yang kosong silahkan diisi bagi yang mau terus sampai melakukan. Dia mau tutup di situ. Karena mungkin ada ya Pak orang nutup witirnya nanti ketika
Habis sahur menjelang subuh dia tutup witirnya di situ. Ya. Kebanyakan mereka orang-orang soleh di masjid sampai segitu, kemudian dia lakukan di rumah dan ditutup di akhirnya. Karena itu salat tarawih, ya, qiyam, agar kita 1 bulan penuh ini ya menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang dikatakan la'allakum tattaqun. Baiklah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ya, insya Allah kita berada di bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, dan juga bulan yang penuh dengan ampunan. Itq minan nar, itu ampunan maksudnya. Maka kita memohonkan kepada Allah atas kekurangan kita pun Allah ampunkan, dan atas kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk melakukan yang terbaik Allah ampunkan, dan Allah maafkan kelemahan itu, dan tetap Allah memberikan pahalanya kepada kita dengan segala kelemahan kita, karena kita merasa sedih karena memang tidak punya kemampuan, maka Allah akan memberi pahalanya kepada kita semua atas kemuliaan bulan Ramadan, dan juga atas kemuliaan perkataan Allah sendiri yang mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bih. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma la tada' lana dhanban fi makanina hadha illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa aslahtah, wala hajatan lana min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa yasartaha wa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilna alaina ya Allah bi barakati hadha syahr min barakatis sama wa akhrij lana ya Allah min khairatil ardi wa barik lana min thimarina wa zuru'ina wa kulli arzaqina ya da jalali wal ikram ya rabbana ya wasi'al fadli war rahmah tawalli umurana wa ahsin khulasana kun lana waliyan wa mu'inan wa zahiran wa nasiran unsurna bima tansuru bihi awliya'ak istamilna ya Allah fima tashghulu bihi ahbabak dullana ya Allah bi hidayatika lima yurdika anna wa khudh binawasina ilaih hulla bainana wa baina ma yughdibuka wasrifhu anna ya Allah. Allahumma ij'al lana fi kulli khutwatin salamah wa barakah wa khair wa ridha wa sahil lana al-masaib wa azil min tariqina al-atharat wa alhimna bil ghina war ridha ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.